Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai living in the industrial city, housing quality, land ownership, and the archaeological evidence from industrial Manchester. Lanjut. Ya, ini adalah foto-foto dari anggota kelompok 3 dan kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Next. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Dafa. Lalu ada teman saya. Saya Mutia Zahri. Saya Asyifa Faradita. Dan saya Firda Aljahra. Oke, yang pertama itu table of content. Di table of content itu yang pertama ada introduction yang terdiri dari biografi penulis, lalu esensi pembahasan artikel. Yang kedua ada pembahasan yang berisi pengantar, hunian atau perumahan para pekerja abad ke-18, perumahan kumuh awal abad ke-19. Lalu ada kesimpulan dan tanggapan kelompok. Next. Untuk biografi, penulis dari artikel ini bernama Michael Neville. Beliau merupakan seorang industrial heritage support officer di Inggris, sekaligus peneliti kehormatan pada bidang arkeologi di Universitas Salford. Sebelum beliau bergabung dengan Universitas Salford, beliau ini merupakan merupakan direktur unit arkeologi di Universitas Manchester. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Arkeologi Industri pada tahun 2017 lalu. Beliau ini memiliki peminatan atau keahlian dalam bidang arkeologi industri, arkeologi komunikasi, dan juga bangunan bersejarah. Next. Ya, esensi pembahasan dari artikel ini yang pertama ada artikel ini membahas tentang bukti arkeologi terbaru untuk industri perumahan di Manchester, Inggris Raya. Lalu artikel ini juga membahas mengenai pola perkembangan rumah-rumah pekerja di Manchester pada abad ke-18 dan 19, serta status kepemilikan tanah. Lalu artikel ini juga membahas perubahan dinamika penduduk yang semakin padat, yang mempengaruhi kualitas tempat tinggal menjadi semakin buruk di kota Manchester. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pengantar pada pembahasan kali ini. Pada abad ke-18 dan 19, dibangun kota-kota industri untuk menopang kegiatan industri di Inggris. Kota itu ditempati oleh para tenaga kerja pabrik. Salah satu kota industri yang terkenal ialah kota Manchester. Perkembangan kota ini sangat pesat, kurang lebih terdapat 350.000 pekerja yang tinggal di kota Manchester. Pekerja-pekerja itu tinggal di pondok-pondok atau di rumah-rumah yang bisa dibilang kurang layak huni, kotor, dan juga lembab di kota Manchester. Kegiatan industri yang berkembang pesat pada akhir abad 18 hingga 19 diiringi juga dengan peningkatan populasi penduduk yang padat pada kota-kota industri termasuk Manchester ini. Pada tahun 2014, penggalian sisa-sisa masih menemukan sisa-sisa perumahan padat dari abad 18 di jantung kota Manchester. Salah satu yang menjadi pusat perhatian arkeologi ialah penurunan kualitas tempat tinggal pada akhir abad ke-18. Penurunan tempat tinggal ini dapat dilihat melalui peninggalan-peninggalan rumah yang bisa dibilang kondisinya sempit, kumuh, dan juga minim ventilasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya Asyifa Faradita akan menjelaskan tentang hunian atau perumahan para pekerja abad ke-18 yang ada di Manchester. Jadi poin pertama, perumahan industri di pusat kota abad ke-21 di Manchester itu sebenarnya meliputi wilayah kota industri abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang sebenarnya lagi itu terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, sisa-sisa bangunan yang dapat kita lihat di atas tanah, dan yang kedua ada tinggalan yang terdapat di bawah tanah. Kemudian pada tahun 1980 dan 1990 dilakukan suatu penelitian. Nah, di dalam penelitian ini tuh ternyata dapat diungkapkan bahwa ada banyak sekali bengkel vernakular yang dijadikan tempat tinggal. Jadi mereka menggunakan bengkel itu
sebagai tempat bekerja dan tempat tinggal gitu. Nah, bengkel vernakular itu sendiri merupakan suatu bengkel yang dibuat oleh masyarakat setempat. Mereka masih menggunakan bahan lokal, pengetahuan lokal, dan juga teknik yang digunakan masih sederhana. Nah, hal ini itu merupakan karakteristik dari yang namanya proto-industrialisasi. Mungkin teman-teman penasaran bengkel-bengkel vernakular ini tuh sebenarnya terdapat di mana sih? Nah, bengkel-bengkel ini umumnya terdapat di Northern Quarter. Jadi Northern Quarter itu kalau sekarang itu merupakan salah satu kota di Manchester. Namun waktu di abad ke-18 dulu namanya masih distrik Saint Paul. Nah, distrik Saint Paul ini merupakan salah satu distrik terbesar di mana di abad ke-18 itu dia ukurannya berkembang 3 kali lebih besar dari distrik-distrik lainnya. Hal ini itu dapat ditunjang oleh yang pertama itu ada bukti peta. Bukti peta menyatakan bahwa pola-pola jalan yang terdapat di distrik Paul itu dari abad ke-18 sampai saat ini tuh masih terlihat sama dan masih ada. Yang kedua ada bukti kartografi. Bukti kartografi ini menjelaskan bahwa yang awalnya sebelum adanya revolusi industri, dapat dilihat bahwa ladang-ladang itu kosong. Jadi masih kosong, kemudian ketika masuknya revolusi industri, mulailah kurang dari 60 tahun semua ladang kosong itu berubah menjadi perumahan. Nah, kemudian si distrik Saint Paul ini, menurut analisis dari 1.800 direktori, Manchester menunjukkan bahwa hal ini tuh terdiri dari beberapa kawasan perumahan, komersial, manufaktur kelas pekerja campuran. Jadi nggak cuma satu pekerja aja. Nah, next. Oke. Nah, jadi dari pekerja campuran itu, tetapi setelah dilihat dari riset yang dilakukan, dari 114 penduduk yang ada di distrik Saint Paul ini, yang paling banyak itu merupakan pekerja tekstil dan manufaktur. Nah, jadi rumah-rumah mereka itu tuh dibangun pada tahun 1794. Awalnya kepemilikan tanah itu dimiliki oleh satu orang yang bernama Lever. Cuman karena pada saat itu keadaan kondisi pabrik tekstil dan pemintal kapas dan sebagainya sudah sangat mapan, sehingga hal ini mengundang para spekulan properti tuh untuk membeli, dan akhirnya tanah-tanah ini dijual dan dibelilah tanah yang sudah teman-teman lihat di dalam presentasi kita itu oleh seorang yang bernama Peter Hall. Jadi ini merupakan satu set perumahan yang terdiri dari 6 tempat tinggal. Nah, 6 tempat tinggal ini tuh diisi oleh berbagai macam jenis pekerja. Mereka nggak cuma dari satu jenis pekerjaan aja. Hal ini tuh dibagi berdasarkan street-nya masing-masing. Kalau di kiri atas mungkin teman-teman bisa lihat yang pertama ada Tuner Street. Itu merupakan suatu jalan di mana diisi oleh para pekerja pabrik yang mereka bekerja namun masih memiliki bisnis di luar kota. Kemudian ada yang di bawah Kelvin Street, dan di kanan Back Turner Street ini merupakan jalan di mana biasanya diisi oleh para pekerja dan pedagang yang umumnya itu bisa bekerja dari berbagai macam, misalnya kayak pekerja bengkel, kayu, tekstil. Nah, biasanya mereka menggunakan tempat tinggal mereka itu juga sebagai tempat kerja. Tapi yang menjadi subjek kajian arkeologi mendalam itu hanyalah nomor 1 sampai nomor 5 Kelvin Street. Hal ini tuh sudah diteliti secara merinci di tahun 1997. Nah, ketiga properti ini tuh dibangun oleh Richard dan Mary Manchester sebagai pabrik fustian yang keseluruhan bengkel lantai atasnya ditautkan. Next. Nah, mungkin teman-teman bingung kalau misalkan bangunan-bangunan itu tuh sebenarnya isinya apa aja. Jadi, mari kita klasifikasikan. Yang pertama ada ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu merupakan ruang yang nggak bisa diakses oleh sembarang orang, hanya dapat diakses oleh properti individu. Kemudian ada lantai dasar, dan lantai 1 itu biasa berfungsi sebagai area domestik. Nah, di lantai dasar ini biasa juga disekat-sekat menjadi beberapa bagian menggunakan kayu. Dan yang terakhir ada lantai atas, lantai yang biasanya digunakan sebagai bengkel. Nah, mereka itu saling terhubung pintunya gitu. Nah, ada hal unik nih, ternyata skala dan luas lantai dari bengkel-bengkel ini sebanding tuh dengan bengkel vernakular yang ada di pedesaan yang sedang dibangun di sekitar Manchester. Tapi di satu sisi juga mereka memiliki tingkat kontrol sosial yang serupa dalam hal bagaimana ruang kerja diakses dan diatur. Next. Next. Nah, jadi kalau menurut penulis di sini sebenarnya yang
paling dapat disimpulkan di abad ke-18 itu sebenarnya tempat tinggal para pekerja yang udah dijelaskan sebelumnya itu merupakan tempat tinggal pekerja yang umum didapatkan di seluruh kelas pekerja di Manchester di akhir abad ke-18. Hal ini tuh dapat dilihat dari yang pertama tuh bangunan-bangunan itu memiliki pola yang sama. Pola yang dimaksud itu yang pertama terdiri dari 3 lantai. Kemudian mereka juga memiliki ruang tamu yang terbagi sama rata atau sekitar 60 meter persegi. Nah, jadi pola-pola seperti itu umumnya terdapat di seluruh tempat tinggal yang ada di Manchester. Ada pula perspektif dari abad ke-21 menggolongkan bahwa perumahan-perumahan yang udah dijelaskan tadi itu termasuk ke dalam hunian kumuh. Kenapa? Karena hunian ini tuh bisa dibilang kepemilikan tanahnya itu terfragmentasi, kemudian juga kurangnya ruang pribadi, juga sedikit adanya ventilasi serta sanitasi yang kurang. Nah, hal inilah yang membuat hunian ini dianggap kumuh. Tetapi jika dibandingkan dengan hunian yang ada di abad ke-19, tentunya ini tidak seluar biasa itu gitu. Tapi untuk di abadnya ini sudah digolongkan ke dalam hunian kumuh. Untuk hunian-hunian yang terdapat di abad 19 nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perumahan kumuh yang ada di awal abad ke-19. Nah, awalnya ini industrialisasi yang pesat menciptakan penurunan standar perumahan dan juga peningkatan tajam yang disebabkan oleh kepadatan penduduk. Kondisi ini menyebabkan memuncaknya ruang hidup yang penuh sesak dan juga tidak sehat. Tempat tinggal dari para pekerja ini berada di jalan dan jalur yang sempit dan juga berdesak-desakan, terhalang dari cahaya dan udara sehingga tidak ada ruangan dengan pencahayaan dan juga kualitas udara yang baik. Next. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai backyard development of 69 until 77 Lever Street in the Northern Quarter. Nah, bangunan ini dimulai sebagai perkembangan spekulatif 5 tempat tinggal dari bengkel tempat tinggal yang dibangun oleh William Bradley. Nah, terdapat 3 fase perubahan yang intinya itu mengenai perkembangan pembangunan dan juga pemanfaatan dari halaman belakang. Nah, di sini ada 3 gambar, yaitu 3 gambar perubahan pembangunan dari tahun ke tahun yang bisa dilihat dari tahap pertama, yaitu tahap pertama ini berlangsung selama periode 1780 sampai 1788 ketika deretan 5 rumah ini dibangun. Nah, lantai pertama dan juga lantai dasar ini dibagi untuk perumahan, kecuali mungkin ada satu kasus perumahan yang berbeda. Lalu tahap keduanya ini bisa kita lihat terjadi perluasan bangunan di lantai kedua yang dibangun secara terpisah, juga masih dibangun di halaman belakang. Oh ya, mungkin tadi terlewat di tahap pertama tadi, halaman belakang dari bangunan ini itu dibangun kamar mandi. Kamar mandinya ini dibangun di luar. Oke, baik, dilanjutkan di tahap ketiga yang berlangsung pada tahun 1794. Ini dibangun beberapa pondok yang ditambahkan ke bagian belakang ini secara bergantian. Bisa dilihat mungkin pada gambar yang terakhir ada di bagian sebelah kiri bawah ya. Dan pondok ini itu dibangun menghadap Bradley Street. Mungkin bisa di next. Nah, sekarang ini ada penggalian yang dilakukan di Manchester dan juga Salford ini bisa dilihat mencerminkan pola penguasaan lahan, dan juga terdapat 2 karakteristik yang bisa kita lihat dari penggalian ini. Yang pertama ada fondasi bangunan, ditemukan fondasi bangunan yang dangkal. Nah, biasanya ini
dangkalnya ini hanya sedalam 2-3 batu bata. Lalu karakteristik yang kedua ini terdapat sisa-sisa bangunan dengan fondasi yang bertingkat. Jadi karakteristik yang pertama itu fondasi bangunannya bisa dilihat dangkal, dan juga yang kedua ini dapat terlihat lebih bertingkat dan juga sampai saat ini masih terawatkan dengan baik. Lanjut, next. Nah, jadi pola lain yang bisa dilihat dari perumahan kumuh yang ada di abad ke-19 ini ialah tadi ruang tamu yang ada di lantai 1 yang awalnya pada abad ke-18 digunakan oleh bersama. Pada abad ke-19 ini sudah disewa dan juga dipisah pada unit-unit yang terpisah. Lalu dilihat dari arkeologis, bukti arkeologis, yaitu adanya pemblokiran pintu di beberapa ruangan dan juga pemblokiran pintu masuk belakang, serta pembagian setiap lantai menjadi 2 ruangan. Nah, di mana di abad ke-18 ini, tadi ruangan yang dipakai bersama ini sudah dibagi menjadi 2 ruangan. Nah, lalu dengan demikian, properti abad ke-18 ini yang awalnya ini hanya digunakan oleh satu keluarga, pada abad ke-19 sudah diubah menjadi rumah petak yang dapat digunakan oleh 4 keluarga atau lebih. Nah, jadi bagi beberapa orang, daerah kumuh ini mungkin dilihat sebagai komunitas yang dinamis, dan juga bukti arkeologis yang ada dapat mencerminkan hasil dari dikotomi tersebut. Selanjutnya, next. Kita sampai pada kesimpulan, yaitu penggalian arkeologi di Manchester dan juga beberapa kota lainnya itu memberikan potensi besar dalam penelitian dampak imigrasi, sanitasi, dan juga gender. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi 3 fase utama dalam pengembangan rumah-rumah pekerja di Manchester. Nah, yang pertama ini dapat dilihat dari penjualan awal yang perkebunan besar yang dilakukan oleh keluarga Lever mengarah pada pembangunan pondok penenun spekulatif di seluruh kota, dan terutama itu di distrik Northern Quarter. Yang kedua, terjadi pertumbuhan pesat dalam jumlah rumah, bentuk, dan juga tipe rumah karena populasi dan industrialisasi kota yang meningkat dalam 3 dekade pertama abad ke-19. Lalu yang terakhir, yaitu terdapat penolakan terhadap bengkel-bengkel kuno tadi yang ada di abad ke-18 itu sudah mulai banyak dihuni oleh orang-orang yang mulai berdatangan ke kota Manchester. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang terakhir adalah tanggapan dari kelompok kami. Yang pertama adalah mengenai pada bagian pengantar, kurang menjelaskan latar belakang kota Manchester itu sendiri sebagai kota industri pertama di dunia. Lalu yang kedua adalah penulis menjelaskan tata kota Manchester sebagai kota industri dengan sangat detail, tetapi kurang mengedepankan pembahasan mengenai tinggalan material arkeologi secara spesifik. Mungkin di sini penulis ini tidak memfokuskan kepada hal tersebut, yaitu kepada tinggalan material arkeologi secara spesifik. Sekian dari kelompok kami. Next. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.